Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajar sekalian, selamat bertemu dengan saya dalam rangka program pembelajaran biologi. Materi yang akan kita bahas ini diperuntukkan bagi kelas 12 IPA. Jadi pelajar sekalian, dimanapun kalian berada, dari manapun asal SMA kalian, ini bisa diikuti pembelajaran ini, karena sama saja prinsip kita ya, sama-sama cari ilmu. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Untuk session kali ini kita akan membicarakan penyimpangan hukum Mendel. Nanti yang sering di buku paket itu ditambahi penyimpangan semu. Nanti saya terangkan kenapa disebut penyimpangan semu. Jadi di sini ada kata-kata penyimpangan semu hukum Mendel. Tapi sebelum kita bahas penyimpangannya, saya review dulu. Jadi ini adalah pendapatnya Pak Mendel yang nanti disebut hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 itu. Yang satu disebut prinsip segregasi, yang satu disebut prinsip independent assortment. Nah, isinya ini hukum Mendel 1, 2 itu ya, bahwa Pak Mendel berpendapat melalui penelitiannya itu ini hipotesa sudah dibuktikan lewat segi 4 unit matematika, karena sudah dibuktikan benar dan sampai sekarang belum ada tandingannya, maka hipotesa ini menjadi hukum Mendel. Apa ketentuan di hukum Mendel? Bahwa di dunia ini sifat keturunan itu setiap satu sifat dibawa oleh 2 gen. Misalnya rambut keriting 2 gen, biji bulat 2 gen, biji kuning 2 gen, rambut lurus 2 gen gitu. Ini ingatkan aja ya. Berikutnya bahwa Pak Mendel bilang nanti 2 gen itu ada yang gen dominan, ada gen resesif. Jadi ada gen dominan, ada gen resesif. Sehingga nanti 2 gen itu kalau isinya sama, dua-duanya dominan, ini ingatkan ya, disebut homozigot. Atau dua-duanya resesif disebut homozigot. Kalau gen itu 2, satu sifat itu 2, satu dominan, satu resesif disebut heterozigot. Saya ulang. Jadi satu sifat di bawah 2 gen. Contoh misalnya biji bulat, gennya 2. Kalau menghitung nanti dilambangkan. Misalnya pakai lambang apa? Pakai lambang huruf W boleh. Pakai lambang huruf B boleh. WW itu 2. Gennya 2, lambangnya 2 gitu. Kemudian ada gen yang menang. Nah, yang menang biasanya diberi lambang huruf besar, yang kalah huruf kecil, jadi W besar dominan, W kecil resesif. Akibat dari itu nanti 2 gen itu mungkin W besar disebut homozigot. Ini mengingatkan saja, mungkin W kecil disebut homozigot. Lah kalau W besar W kecil berpasangan disebut heterozigot. Nah, ketentuan yang ketiga, gen-gen tadi yang dilambangkan tadi, misalnya B, BB, A, AA, diberikan ke anaknya hanya setengah saja. Nanti setengah gen induk itu disebut alel. Misalnya AA diberikan ke anaknya A saja, gitu. Itu setengah. Nah, sampai di sini nih hukum Mendel 1. Hukum Mendel 2, sepasang gen itu independen, tidak bergantung pada pasangan lain. Maksudnya begini, ini saya tambahin sebentar ya. Maksudnya ini misalnya
ada gen B besar, B kecil, kemudian W besar, W besar. Oke. Nah, ini B besar, B kecil ini bawa sifat, nggak ada hubungannya dengan W ini. Itu namanya independen. Jadi misalnya ini katakanlah rambut gitu, ini misalnya model rambut. Kalau ini rambut, maka ini bukan model, misalnya warna. Nah, ini nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Contoh ya, orang rambutnya hitam, keriting ada. Jadi ini misalnya rambut hitam, rambut pirang, gitu ya. Rambut hitam, rambut pirang. Yang ini misalnya rambut lurus. Atau kalau ini saya ganti supaya gampang, saya ganti dulu ini. Oke, ini rambut hitam, rambut pirang. Ini rambut lurus, rambut keriting. Ini nggak ada hubungannya ini dengan ini. Maksudnya hitam ada yang lurus, hitam ada yang keriting. Nggak harus hitam pasti lurus, ya itu namanya independen. Oke, jadi ini ingatkan saja hukum Mendel. Nah, akibat dari hukum Mendel ini, maka ada kepastian kalau menghitung perkawinan. Ini kepastiannya, tapi ini ada pedoman nomor 1 bahwa kalau kita menghitung, itu yang kita hitung itu peluangnya. Maka nanti peluang itu ada angka misalnya 3 dari 4 berarti 3/4, 75%. 1 dari 4 berarti 1/4, 25%. Itu kemungkinannya. Nanti aslinya, ya di alam misalnya begini, yang dominan itu 3/4, kemudian aslinya di alam ada 100, berapa? Ya 3/4 kali 100 itu yang dominan, gitu ya. Oke, jadi ini dipakai pedoman menghitung cara cepat itu ya. Apabila yang disilang heterosigot, besar kecil, pasti nanti dominan itu 3/4 maksudnya, resesif 1/4. Heterosigot, anaknya nanti dari ini menghasilkan anak heterosigot 2/4. Kemudian menghasilkan anak homozigot 1/4. Nah, kalau dikembangkan, jadi kalau dikembangkan maksudnya apa? Kalau ini kan dari 2 gen, 2 lawan 2 itu kan 4. Apabila sifatnya lebih dari 1, sehingga misalnya katakanlah 2 misalnya, maka tinggal double toh. Apa? Dominan ya 3 kali 3. Ada sifat dominan, resesif. Misalnya ini rambut dominan apa, kemudian ini kulit dominan apa, maka rambut dengan kulit dijadikan 1 D itu. 2 sifat ini. Ini DR 2 sifat, DR kok 3 ini? Dari mana? Dominan 3, R-nya 1. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. RD 1 kali 3 sama dengan 3. RR nilainya R itu resesif 1. 1 kali 1, 1. Artinya apa? Ini dengan ini ya sama saja. Nanti kalau sifatnya 3, ya tinggal nanti di sini tambah lagi D. Maka 3 kali 3 kali 3, maka nanti di sini isinya 27 gitu. Demikian seterusnya ya. Oke. Nah, ini ditulis model lain seperti ini. 9. Yang mana ini seperti induk parental. 3, mana itu gabungan induk. Jadi separuh sifatnya induk, 1 separuh sifat induk yang lain. 3 ya gabungan induk gitu. Terus 1 seperti induk yang resesif. Gitu. Jadi ini hasilnya. Oke. Kemudian pedoman lain lagi supaya nanti menghitungnya nggak panjang lebar. Diingat-ingat ini. Kalau heterosigot disilang dengan homozigot pasti menghasilkan perbandingan yang sama. Ini cara cepat. Kemarin mungkin kalian sudah mempraktekkan untuk hukum Mendel 1, 2 hitung-hitungannya. Nah sekarang ini sekedar mengingatkan supaya nanti kita bahas penyimpangan itu tidak ujuk-ujuk.
Oke, perhatikan. Masih belum penyimpangan sekarang. Jadi ini contoh, ya, individu heterozigot secara fenotip tidak dapat dibedakan dengan individu homozigot. Apa maksudnya? Ini ungu, genotipnya P besar P besar. Ini ungu, genotipnya P besar P kecil. Ini ungu, genotipnya P besar P kecil. Jadi individu ini luarnya fenotipnya sama, nggak bisa dibedakan. Tapi gennya beda ya. Ini nanti ungu P besar P besar, nanti ini disebut ungu murni. Ini ungu P besar P kecil, ungu tidak murni. Ini ungu P besar P kecil tidak murni. Jadi secara gen ini sama dengan ini beda dengan ini secara gen. Tapi tampilan luar sama saja. Ini kalau mengikuti hukum Mendel. Oke, sekarang saya lanjutkan. Peristiwa pertama nanti yang menyimpang namanya dominasi yang tak sempurna. Nama lain intermediat. Ini sudah SMP, nanti saya nggak pakai contoh soal. Apa? Perhatikan ini. Nah, ini saya ganti contohnya kalau tadi ungu ya. Karena saya ganti contohnya pada bunga. Bunga namanya Snapdragon Color. Warna bunganya merah, disilang dengan putih. Kalau menurut Pak Mendel, seharusnya di sini bukan pink, tapi merah. Kalau menurut Pak Mendel, ternyata di sini hasilnya pink. Maksudnya pink itu apa? Tidak merah, tidak putih. Berarti ini kan menyimpang. Kalau menurut Pak Mendel kan merah lawan putih, anaknya di sini boleh putih, boleh merah. Jika putih, maka kita ngomong yang putih dominan. Jika merah, maka yang merah dominan. Karena ini tidak merah, tidak putih, berarti ini tidak dominan, tidak resesif. Makanya nanti disebut dengan dominan yang tak penuh, tak sempurna. Gitu. Jadi sifatnya kurang merah gitu ya. Nah, ini namanya intermediat. Nah, bagaimana kalau ini dikawinkan? Pink ini. Pink ini gennya dari sini dominan 1, dari sini resesif 1, besar kecil, ini hasil perkawinannya. Besar kecil dipisah, besar kecil dipisah, besar merah. Besar kecil pink, besar kecil pink, kecil kecil putih. Apa maksudnya? Nanti ini rasio genotipnya 1 homozigot, 1 homozigot, 2 heterozigot. Apa maksudnya? Perhatikan ke sini. Berarti sama dengan hukum Mendel. Homozigotnya 1. Terus heterozigotnya 2. Sama dengan hukum Mendel ini. Nah, sekarang apa yang menyimpang? Perhatikan yang menyimpang. Seandainya ini nuruti hukum Mendel, maka ini merah, ini juga merah. Ini juga merah. Sehingga 3 merah, 1 putih. Kenyataannya di sini 1 merah, 2 pink, 1 putih. Apa? Genotipnya persis hukum Mendel 1 banding 2 banding 1. Fenotipnya menyimpang dari hukum Mendel. Karena mestinya 3 banding 1, sekarang menjadi 1 banding 2 banding 1. Jadi yang menyimpang itu fenotipnya, genotipnya tidak, ngitungnya tidak. Itulah kenapa di buku-buku ditulis namanya penyimpangan semu. Jadi tidak benar-benar menyimpang, tapi masih mengikuti hukum Mendel. Apa buktinya? Masih di bawah 2 gen, masih nerima setengah, gitu ya. Kemudian genotipnya masih homozigot masih 1/4, genotip heterozigot masih 2/4. Jadi yang nyimpang cuma sedikit aja. Apa? Fenotip. Nah, ini untuk di SMA ini nggak perlu diperpanjang lebar karena sudah pernah di SMP, hanya mendalami saja. Oke. Nah, sekarang saya mau yang kedua ini mulai dari SMA ini ya. Perhatikan.
untuk penyimpangan yang kedua. Kalau bunga merah disilang dengan putih, hasilnya merah semua, masih mengikuti hukum Mendel. Kenapa? Karena merah dominan, putih resesi. Kemudian F1 ini, merah ini disilang. Merah, merah, hasilnya merah dan putih. Masih mengikuti hukum Mendel. Tetapi, kalau mengikuti hukum Mendel asli, perbandingannya di sini itu adalah 3, kemudian ini 1. Sehingga totalnya 4 karena asalnya dari 2 kali 2. Ini gambar gennya. Ternyata di alam tidak begitu. Hasilnya 15 banding 1. Berarti di sini kan 16. Padahal sifatnya cuma 1. Padahal Pak Mendel ngomong 1 sifat dibawa oleh 2 gen. Kalau itu ditetepi, ini merah 2 gen, ini merah 2 gen. 2 kali 2 nggak pernah ada 16. Berarti ini harus tidak sesuai dengan hukum Mendel. Apa? Ya harus dipasang begini. Mau nggak mau 16 itu adalah 4 kali 4. Apa? Merah ini dibawa oleh lebih dari sepasang. Merah ini lebih dari sepasang. Artinya apa? Nggak mengikuti hukum Mendel yang tadi. Kembali lagi ya. Ini 1 sifat dibawa oleh 2 gen. Sebab kalau kita paksakan nggak cocok dengan isinya di alam ini ya. Kalau ini mengikuti hukum Mendel, ini gennya 2, ini gennya 2, maka 2 kali 2 di sini harus 4 kemungkinan. Nyatanya di sini ada 16. Matematik kita itu mewajibkan kalau 16 nggak bisa lah 2 kali 2, harus 4 kali 4. Sehingga di sini orang menemukan bahwa di dunia ini ada yang menyimpang dari hukum Mendel. Apa? Ada kalanya sifat itu yang bawa lebih dari 2 gen. Bisa 4, bisa 6, bisa 8. Begitu, yang penting kelipatan 2. Nah, inilah kejadian yang namanya 1 sifat dibawa oleh 2 gen. 1 sifat dibawa oleh, lebih dari sepasang gen. Atau banyak gen. Banyak itu nanti bahasa Latinnya poli. Kalau gen, ya gen, maka disebut peristiwa poligen. Kalau mengambil sifat meri, maka namanya polimeri. Nah, ini. Itulah penyimpangan hukum Mendel yang nomor 2. Jadi, penyimpangan hukum Mendel nomor 1 tadi dominan tak penuh. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Sekarang penyimpangan nomor 2, ada sifat ditentukan oleh beberapa pasang gen, poli. Nah, peristiwa ini disebut poligeni, polimeri. Mana contohnya? Warna kulit manusia, warna bunga. Kalau kulit manusia nanti pakai huruf P. P besar, P besar, P besar, negro begitu nanti. Mohon maaf, ini bukan ras ya. Orang Eropa, kulit putih itu apa? P kecil, P kecil, P kecil 4 kali. Kita, orang Asia yang coklat, P besarnya 2, P kecilnya 2, begitu nanti. Orang Cina, Korea, itu yang kuning, P besarnya 1, P kecilnya 3, gitu. Itu ya. Gitu. Oke, sekarang contoh perkawinannya ini. Ngitungnya polimer ini. Nah, dijumpai di gandum atau di tanaman lain bolehlah. Merah, putih, hasilnya merah 100%. Kemudian kalau merah ini disilangkan, hasilnya kemungkinan 16, maka harus dipasang 4 huruf begini. Sehingga tabelnya jadi seperti ini. Ini gametnya, ini gametnya, kemudian maka ini anaknya, kemungkinan nomor 1, kemungkinan nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai nomor 16. Apa? Kemungkinan nomor 1 M besar semua, merah. Ini merah,
ini merah, bahkan ini pun merah. M besarnya 1 tetap mengalahkan yang lain, tetap merah. Cuma nanti merah nomor 1 dengan merah nomor 2 nggak sama. Yang putih mana? Baru nomor 16 nih toh. Karena kecil semua. Itulah tadi saya munculkan 15:1. Nah, karena ini merah, ini kurang merah, tambah nanti ini. Nah, jadi M besar 4 dengan M besar 3 merahnya nggak sama. Karena itulah nanti, ini perhatikan, sifat yang dihasilkan itu berderajat. Maksudnya bertingkat. Contoh kulit manusia mulai dari kulit putih, kulit kuning, kulit sawo matang, sampai negroid, kulit hitam. Jadi kalau bahasa Jawa kira-kira begini, wireng, ireng-reng, nah begitu, itu sifat berderajat namanya. Kalau ini mau merah, gitu ya, baru putih. Jadi sifat berderajat di dunia ini nanti dibawa oleh gen yang banyak, tapi sifatnya satu, itu namanya polimer. Jadi ini gampang hitungnya, sama tetap seperti ini. Oke, nah, contoh ini ada contoh soal ya. P, M besar, M besar, M besar, M besar merah, M kecil, M kecil, M kecil, M kecil putih. Anaknya besar kecil merah. Kalau ini disilang sesamanya, apabila keturunan F1 disilang dengan tumbuhan bergenotip, bukan sesamanya ya, ini disilang dengan ini, maka persentase tanaman berbunga merah berapa? Nah, ini kita bisa ngitung. Ingat, ini harus dihitung kotaknya berapa lawan berapa, kan gitu. Ini gametnya apa, ini gametnya apa, gitu. Jadi ini gametnya apa saja, ini gametnya apa saja, begitu. Oke, kita coba ya. Kita coba. Nanti ini saya pindah. Pindah soalnya tadi. Perhatikan, yang disilang, apabila F1 disilang dengan tumbuhan bergenotip ini, F1 ini, besar kecil, disilang dengan besar kecil, kecil. Saya pindah ke sini. Oke, apa yang disilang? Besar, kecil, besar, kecil. Kemudian disilang dengan apa? Bentar dulu. Saya carikan kopiannya. Nah, ini. Disilang dengan besar, kecil. Ini soalnya kan gitu ya. Oke. Persentase tanaman berbunga merah sebanyak berapa? Nah, diingatkan kalau seperti ini, itu kita disuruh menghitung kotaknya berapa lawan berapa, itu gamet. Perhatikan, ini saya buatkan gametnya ya. Apa gametnya? Besar. Ini ketemu ini. Kemudian gamet lain lagi. Ini ketemu ini. Besar. Jadi ini ketemu ini. Besar. Sekarang ini ketemu ini. Nah, gitu. Besar, kecil. Kemudian ini ketemu ini, taruh bawahnya. Ini ketemu ini, kecil, besar. Terakhir ini ketemu ini, kecil. Itu gamet yang ini. Terus gamet yang sini,
gitu ya. Gamet yang ini apa? Saya tulis besar, kecil. Jadi ini ketemu ini. Terus ini ketemu ini besar kecil lagi. Jadi ini ketemu ini besar kecil, ini ketemu ini besar kecil. Saya karena sama, nggak perlu nulis 2 kali. Sekarang yang satunya, ini ketemu ini, maka gametnya kecil-kecil. Oke. Sehingga nanti, perhatikan, kotaknya itu nggak perlu 4 kali 4. Cukup kotaknya itu adalah 4 kali 2. 4 kali 2. Sehingga nanti anaknya kita taruh di sini. Taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini gitu. Misalnya anaknya ini M besarnya 3, ini M besarnya 2, ini dengan ini M besarnya 2, ini dengan ini M besarnya 1. Coba dilihat ini. Persentase tanaman berbunga merah sebanyak gitu ya. Perhatikan. Nah, ini ketemu dengan ini ada merah, ini ketemu ini merah, ini ketemu ini merah, ini ketemu ini merah karena ada yang besar. Ini ketemu ini merah, ini ketemu ini merah, ini ketemu ini merah, ini ketemu ini putih. Jadi di sini ada 8 anak, kemungkinan yang putih hanya 1. Maka jawabannya yang putih kan cuma ini ketemu ini dok. Maka jawabannya nanti, mohon maaf, jadi jawabannya saya taruh di sampingnya sini ya. Jawabannya, ini jawabannya. Ini kan ketemu ini putih. Yang lain nggak ada. Ini ketemu ini ada besarnya. Ini berapa? Cuma 1 dari 1. Dari 8. Jadi itu sama dengan 1/8. Tinggal dijadikan, kalau tadi pertanyaannya persen, berapa persen? Ya kamu SMA kelas 3 ya tahu sih. 1/8 itu berapa persen kan gitu. Kalau setengah 50%. Kalau 1/4 25%. Kalau 1/8 berarti 12,5%. Kan begitu. Inilah jawabannya. Oke. Nah, kalian bisa nyoba sendiri dengan ini. Dengan soal ini. Silakan dicoba sendiri di lain waktu. Saya bacakan. Jika warna kulit manusia diatur oleh gen-gen sebagai berikut. P besar semua, hitam. Jadi 4 P besar semua. 3 P besar, 1 P kecil berarti coklat tua. 2 P besar, 2 P kecil, coklat sedang. 1 P besar, coklat muda. Kemudian P kecil semua, putih. Itu ketentuan gen warna kulit manusia. Kemudian perkawinan antar pria coklat tua. Kita lihat coklat tua. Gitu ya. Ini coklat sedang, ini coklat tua. Berarti P-nya besar 3, P-nya kecil 1. Dengan wanita coklat muda. Coklat muda kita lihat. Coklat muda. Berarti P besarnya 1, P kecilnya 3. Nah, disilang. Hasilnya bagaimana? Hitung sendiri, oke ya? Oke, coba latihan sendiri. Saya lanjutkan. Dengan kelainan atau penyimpangan semu hukum Mendel yang nomor 3. Saya ulang ke atas. Nomor 1 namanya tadi adalah dominan tak penuh atau interaksi intermediat.
Nomor 2, poligeni atau polimeri. Kalau intermediat tadi tidak ada sifat menang, tidak ada sifat kalah. Kemudian kalau polimeri, satu sifat dibawa lebih dari sepasang gen, cirinya nanti pada F2, kalau yang disilang heterozigot semua, maka pada F2 15:1 gitu. Sekarang penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga. Perhatikan, jika ada berbunga merah tadi tanaman snap apa tadi? Mohon maaf saya lupa. Coba tanaman apa tadi? Lihat, tanaman snapdragon. Jadi snapdragon berbunga merah disilang dengan berbunga putih, hasilnya merah semua, nggak ada kejutan. Maksudnya, oh berarti yang merah dominan, masih sesuai hukum Mendel. Kemudian jika merah disilang dengan merah, nah ternyata ada kejutan langsung di sini. Pertama kejutannya, anaknya bukan merah dan putih seperti asli P-nya sini, tapi ada tambahan ungu. Merah, ungu, putih. Terus jumlah kemungkinannya bukan 4 tapi 16. Berarti merah di sini pasti gennya 4. Pasti gennya 4. Kok bisa ada keluar ungu? Nah, saya jalan pintas saja supaya cepat. Nanti itu begini kejadiannya. Nanti disebut kritomeri, tapi ini dipahami dulu. Jadi ada gen A menentukan warna bunga merah. Apa? Antusian. Kalau gennya A kecil tidak punya antusian. Nah, jadi kalau A itu ada antusian maka warnanya merah. Kalau A besar, kalau A kecil tidak ada antusian itu warnanya putih. Di biologi, putih dengan hitam itu tidak berwarna namanya ya. Kayak TV hitam putih kan, TV tidak berwarna. Jadi hitam dan putih itu bukan warna di biologi. Yang warna itu selain itu. Nah, kalau ada antusian itu merah. Kalau nggak punya antusian, putih nanti. Ternyata ini tidak independen, melawan hukum Mendel tadi. Apa? Dia ini merah dan putih masih dipengaruhi oleh pasangan gen yang lain ini. Apa? Untuk kerjanya ini dipengaruhi reaksi asam basa. Gen B itu reaksinya basa, gen B kecil asam. Nah, jika punya antusian, kemudian reaksinya basa, ternyata warnanya ungu. Jadi warna merah itu tersembunyi. Tersembunyi itu nanti namanya kriptos, maka disebut kritomeri. Maka di sini pekerjaan suatu gen tidak tampak. Jadi A besar ini nggak tampak merah, tersembunyi. Bila tidak didukung oleh gen lain. Mana yang dukung? Reaksi asam basa ini. Jadi kalau warna merah itu ada, kemudian reaksinya itu basa, ternyata warna merah itu nggak muncul. Sama seperti ini. Ini mari dilupakan. Saya punya 3 benda. Air jernih, kemudian zat pewarna, bahasa kita sumbo, merah, kemudian tepung putih. Coba, kalau sumbo itu dicampur dengan air, merah kan? Tapi kalau sumbo itu dicampur dengan tepung, menjadi merah muda, kayak kue lapis itu. Jadi warna sumbo tadi merah asli itu muncul kalau ketemu air. Kalau ketemu tepung ternyata warnanya berubah, merahnya nggak keluar, bandingannya di sini jadi ungu. Jadi begitulah kira-kira. Jadi yang kamu hafalkan itu meri ya ini sudah. Jadi A itu merah, A besar, A kecil itu putih. Kemudian B besar reaksi basa, B kecil reaksi asam, terus kalau merah ketemu basa jadi ungu,
merah ketemu asam tetap merah. Kemudian kalau ini A kecil ini karena tidak punya sumbo, maka apapun reaksinya putih. Saya ulang. Ini ada zat warna bunga ketemu reaksi basa jadi ungu. Ini ada zat warna bunga merah ketemu reaksi asam jadi merah. Ini tidak ada zat. Karena tidak ada zat, baik reaksi asam maupun reaksi basa, ya bunganya putih. Jadi ini yang kamu hafalkan. Oke? Nah, coba dilihat hasil penemuannya bagaimana. Ini aslinya. Nah, begini. Merah dengan ini hasilnya ungu gitu. Terus disilang sesamanya. Lah ini. Jadi merah ini apa? A besar, B kecil, merah. Ini A kecil, B besar, putih. Kemudian kalau ini separuh taruh sini, separuh taruh sini, separuh taruh sini, separuh taruh sini, maka anaknya ini besar, kecil. Ini merah, ketemu ini, jadi ungu. Ini enggak dihitung karena resesif. Ini kalah dengan ini kalah dengan ini, yang dihitung dominan saja jadi ungu. Nah, kalau ini disilang sesamanya, kita nggak perlu menghitung panjang lebar ya. Pasti hasilnya ya 9331. Pasti. Maksudnya apa 9331 nanti? 9 DD. Ini DD. Ini DD, ini DD, ini DD. Kan ini dominan, maka nilainya dominan. Diingat-ingat, selalu ingat yang ini ya. Ingat yang ini, ketentuan ini. Mohon maaf. Nah, selalu ini. Ini selalu diingat. Ini hukum Mendel. Nah, oke. Kita terus ke bawah. Oke. Jadi kalau dihitung DD, maka 9. Dari mana? Yang A besar, B besar ini 1. Yang ini 2. Loh, ngitungnya dari mana? Jangan lupa. Ini ilmu yang ini harus dipegang betul ya, kembali ke sini. Nah, balik lagi sini. Nah, ini heterozigot 2, homozigot 1. Dominan 3, resesif 1. Itu diterapkan di sini coba, ya. Ini nggak usah pakai ngitung yang panjang lebar begini. Nah, gitu ya. Karena apabila yang disilang itu heterozigot, pasti sudah 9331. Perhatikan, ini kan homozigot 1, ini homozigot 1, 1 kali 1, 1. Ini homozigot 1, ini heterozigot 2, 1 kali 2, 2. Ini 2 kali 1, 2. Ini 2. Oh, ini salah nulisnya, ini mohon maaf. Ini salah nulisnya. Ini seharusnya B besar, B kecil. Ini salah nulisnya ya. Nah, harus diralat. Ini B besar, B kecil. Sebab ini 2, sini 2. Kalau begini, ini 2, ini 1. Nah, kan sama dengan ini. Jadi ini salah nulisnya. Ini B besar, B kecil. 4. Yang begini, 2 kali 1, 2. Yang begini, 1 kali 2, 2. Yang begini, 1 kali 1, 1. Maka 1 tambah 2, tambah 2, tambah 4, 9. Nah, masih tetap kan? Nah, ngikuti hukum Mendel. Nah, gitu. Terus yang begini, nah ini besar, kecil, 1. Kemudian ini besar, kecil, 2. Nah, jadi ini 1 kali 1. Ini merah, Nah, terus ini 1 kali 1, ini 1 kali 2, ini 1 kali 1. Nah, ini putih semua. Sehingga nanti di sini 934. Begitu. Apanya? Fenotipnya.
Genotipnya 934. Genotipnya itu ikut seperti hukum Mendel ini. Genotipnya yang berubah. Kenapa? Sebab genotipnya kalau menurut hukum Mendel apa? Sini, jangan lupa. Genotipnya seperti ini kalau hukum Mendel ya. Yang 9 seperti induk dominan. Yang 3 gabungan induk, 3 gabungan induk, 1 resesif. Nah, itu seharusnya. Nah, sekarang sini menyimpang. Coba dilihat, mudah-mudahan nggak bingung. Kalau menurut hukum Mendel, seharusnya yang 9 merah. Yang 1 putih. Kan seperti P yang dominan, P yang resesif kan gitu. Kemudian yang 3 gabungan ini. Gabungan ini dengan ini kan ungu. Jadi seharusnya yang ungu itu 6, yang ini 9, yang ini 1 kan gitu. Nyatanya tidak di sini. Nah, jadi di sini malah yang gabungan itu yang 9. Saya ulang, kalau bingung, ini kan P. Ini P dominan, ini P resesif, kan gitu. Terus ungu ini gabungan P. Coba dilihat sini ya. Supaya nggak bingung. Nah ini, jika menurut hukum Mendel, ini hukum Mendel ya. Yang 9 seperti induk dominan. Berarti seperti P yang dominan. Makanya saya sering guyon itu gini kalau belajar di Jawa itu ya. KP ini bahasa Latin kombinasi parental. Tapi untuk Jawa itu koyok P itu saja gitu. Kemudian RK ini gabungan antara KP. Lah KP ini ada 2. KP dominan, kemudian ada KP resesif. Jadi KP dominan, jadi P dominan, P resesif itu ya. Nah, terus yang 3 ini gabungan jadi begini. Bolak-balik nggak apa-apa. P-nya kan merah. Ini P dominan. Nah, terus P1-nya kan putih, P resesif. Kalau menurut hukum Mendel seharusnya ini jumlahnya 9, ini jumlahnya 1, terus yang ungu itu 6. Itu karena 3 tadi. Ternyata di sini enggak. Yang ini jumlahnya malah 3, yang ini malah 4. Jadi enggak cocok. Itulah dikatakan penyimpangan. Gitu. Ngitungnya masih tetap menurut hukum Mendel setengah. Apa itu disebut penyimpangan? Nah, penyimpangan yang ini namanya penyimpangan, diberi nama kriptomeria. Yang kamu hafalkan ini. Oke. Ini contoh soal. Contoh soal ya. Diketahui gen merah biru sel apa? Gitu ya. Apa? A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Perhatikan ini. A ada antosian, B tidak ada antosian, B besar, basah, sama dengan sana. Tadi B kecil ini. Nah, sekarang kan dikawinkan ini. Besar, besar, kecil, kecil, dikawinkan dengan kecil, kecil, besar, besar, masih sama dengan tadi. Sekarang F1, ini. Nah, sekarang ini ya. Ini dirubah. Bukan ini dengan ini, tapi ini dengan ini. Berarti kamu ngawinkan, ini gametnya apa, ini gametnya apa, kamu susun seperti ini tadi. Saya pakai contoh tadi lah, ini kan. Ini dikawinkan dengan ini gametnya ini gametnya ini, anaknya kan di sini dalam bayangan kita. Karena tadi yang ditanyakan satu kita hitung, yang ini kita kosong. Nah ini sama, ini juga kamu ngitungnya seperti itu. Gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Coba latihan sendiri. Hanya lah ini nanti, perhatikan. Jika diperoleh 160 tanaman, fenotip yang diperoleh adalah
Jadi kalau 160 nanti perbandingannya itu apa saja kalau ini dikawinkan ini gitu. Oke, kalau bolehlah sekarang karena ini sudah 3 nanti epistasis dan waktu. Oke, kita kerjakan bersama ya, kita kerjakan bersama. Soal itu new slide, soal ini ya, kita kerjakan bersama. Yang disilang kan ini yang disilang ya, saya copy. Ya, yang disilang kan ini, maka gametnya coba A besar, B besar. Gamet berikutnya A besar, B kecil. Gamet berikutnya A kecil, B besar. Maaf, B besar. Gamet berikutnya A kecil, B kecil. Ini gametnya ini. Oke, sekarang gamet satunya. Gamet satunya, gametnya ini apa? A besar, B kecil. Ini ketemu ini ketemu ini, iya sama. 2 kali nggak perlu ditulis. Nanti tinggal ngalikan 2 gitu hasilnya. Satunya lagi gametnya A kecil, B kecil. A kecil, B kecil. Oke, sekarang ini, kemudian saya geser ke sana. Hasilnya sekarang. Oke, hasilnya. Ini hasilnya. Ini dengan ini apa? A besar, B besar, B kecil. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Taruh sini. Ya. Apa? A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kan gitu. Ya, dengan ini. Sekarang ini. Ini dengan ini hasilnya. Besar, besar, kecil, kecil. Berikutnya, ini dengan ini. Besar, kecil, besar, kecil, gitu. Kecil, kecil. Berikutnya, ini dengan ini, maka besar-besar, kecil-kecil. Maaf, kalau di enter ini selalu gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini dengan ini hasilnya besar, kecil, kecil-kecil. Oke. Berikutnya ini, mohon maaf. Ini apa isinya? Besar, kecil, kecil-kecil. Pasti kalau di enter nanti berbuka. Nah, terakhir, kecil-kecil, kecil-kecil. Nah, inilah hasilnya. Terus di soal tadi dikatakan 160. 160 ya. Oke, fenotipnya bagaimana kita lihat. Ini ungu. Ini ungu. Ini merah. Ini merah.
ini merah, ini merah, ini merah, ini putih. Jumlahnya 8. Maka kalau cari ungu, kan ini 2. Nah, 2 ya. 2. Jumlahnya 160, maka dikatakan di sini 2/8. Seandainya ini dibuat 4 ke sini, gak disingkat ini, sama saja. Apa? Nanti ini bukan 2, tapi 4/16. Kan sama saja dengan 2/8 kali 160. Kemudian ini merah, ini merah, ini merah, ini merah. Maka itu 2, 3, 4, mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5. 5/8 kali 160. Nah, gitu. Terakhir, ini kan jumlahnya 1, putih. 1/8 kali 160. Hitung-hitungnya ya. Oke? Bisa dipahami? Nah, begitulah hari ini, pertemuan kali ini, ya, kita telah membahas 3 penyimpangan hukum Mendel. Yang pertama adalah intermediat, kedua polimeri, ketiga adalah kriptomeri. Masih ada waktu 9 menit, nanti tanpa contoh soal ya, saya tambahi 1. Apa? Epistasis, hipostasis. Oke. Ini langsung proses penemuannya nggak usah saya terangkan. Nah, apa epistasis, hipostasis? Suatu gen mengalahkan gen lain yang bukan pasangan. Contohnya ini, gen H, gen K. Gen H, gen K. Gitu ya. Contohnya saya ganti supaya nggak ikut nanti. Oke. Gen H itu menyebabkan gandum hitam. Gen K menyebabkan gandum kuning. Kemudian ini H kecil itu putih, K kecil putih. Terus begini, H besar dominan terhadap H kecil. Jadi kalau ada H besar hitam, ada H besar H kecil hitam, ada H kecil baru putih. Di sini gandum yang ini, K besar kuning, K besar K kecil kuning, karena dominan K ini dominan terhadap ini. Kalau K kecil putih. Nah, sekarang yang jadi masalah ternyata begini, jika ada H ketemu K, ternyata warna hitam ini menang. Jadi warna hitam itu menang terhadap apa? Bukan terhadap ini saja, terhadap ini juga menang. Sehingga kalau H ketemu K bukan setengah hitam setengah kuning, tapi hitam. Apa maksudnya? Kalau H ini, H besar, dominan terhadap H kecil, itu memang pasangannya. Nah, ini mengalahkan yang bukan pasangannya. Jadi gen yang mengalahkan bukan pasangannya itu namanya gen epistasis. Yang kalah hipostasis, bukan pasangan. Kalau pasangannya yang menang dominan, yang kalah resesi. Nah, nanti epistasis, hipostasis itu bisa begini. K kecil ini suatu saat mengalahkan H besar bisa. Loh, ini kan resesi. Iya, kalah dia terhadap K. Tapi dia bisa menang terhadap H sini. Maka nanti nggak sama antara dominan dengan epistasis. Jadi kalau dominan itu berlaku sepasangnya, ini dominan terhadap ini dominan terhadap ini. Tapi kalau epistasis berlaku untuk pasangan lain dan nggak berlaku dominannya. Contohnya, K kecil bisa mengalahkan H besar. Bisa nanti dijumpai begitu. K besar bisa juga mengalahkan. Maka nanti namanya epistasis dominan, epistasis resesi. Kalau epistasis dominan berarti menang double gitu.
Ini menang terhadap sini, ini menang terhadap sini. Kalau epistasis resesif, misalnya ini epistasis ditentukan gitu ya, terhadap ini, maka dia resesif kalah dengan ini, tapi dia menang dengan sana. Nah, ini contohnya digantung begini. Kalau H besar ketemu K besar hitam, H besar ketemu K kecil hitam, H kecil baru ketemu K besar kuning. Karena apa? Di sini resesif, ini putih. H kecil, K kecil, lah baru ini putih. Gitu. Nah, contoh perkawinannya sama seperti Mendel mengikuti ini. Seperti itu namanya epistasis. Ini contoh soalnya. Nah, kalian bisa screenshot, bisa coba ngerjakan dengan pedoman ini, dengan pedoman ini. Saya kira cukup waktunya, ini sudah mengambil waktu 60 menit ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti karena tadi sudah ada contoh soal berkali-kali untuk kelainan atau penyimpangan semu hukum Mendel gitu ya. Jadi sudah ada intermediat, dominasi tak penuh, ada polimeri, kriptomeri, kemudian ada epistasis, hipostasis. Jadi sudah ada 4. Saya kira cukup waktunya sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di persoalan atau bab yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum.